Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Ratnasariowa dengan NIM 2021 060661. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pitch deck dari sebuah produk saya mengenai Snappy atau snack pintar. Nah, berikut ini ada who we are, why, Snappy hadir untuk memberikan solusi atas masalah konsumsi makanan ringan yang kurang bernutrisi dan kemasan produk yang tidak mendidik di Indonesia. What? Snappy menawarkan makanan ringan instan yang sehat dan mengandung gizi yang berasal dari buah-buahan yang dikeringkan. Selain itu, di setiap kemasannya terdapat materi pembelajaran yang dapat menambah wawasan kita, seperti materi pembelajaran matematika, bahasa Inggris, ilmu sosial, ilmu alam, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Why? Snappy melakukan inovasi terhadap setiap kemasan produk dengan mencantumkan materi pelajaran dan informasi gizi yang akurat untuk memberikan nilai edukatif kepada konsumen. Nah, berikut ini ada problem opportunity. Masalah muncul ketika banyak masyarakat, terutama anak-anak, yang mengonsumsi makanan ringan yang tidak bergizi dan jarang mengonsumsi buah-buahan. Selain itu, jarang ada produsen yang menggunakan kemasan, tidak jarang juga ada produsen yang menggunakan makanan yang tidak terdidik, bahkan tidak etis untuk dijadikan sebuah kemasan. Saya pribadi sendiri pernah melihat suatu produk makanan ringan untuk anak-anak malah yang bungkusnya itu kemasannya kurang mendidik sekali. Untuk problem, tingginya konsumsi makanan ringan, kurang nutrisi dan bergizi menyebabkan masalah kesehatan terutama pada anak-anak. Dan beberapa produk makanan ringan memiliki kemasan yang tidak mendidik. Nah, untuk alternatifnya, untuk mengatasi masalah ini, para pelanggan mungkin memilih untuk mengganti konsumsi makanan ringan yang kurang bernutrisi dengan pilihan makanan ringan yang lebih sehat dan bernilai gizi, seperti buah-buahan segar, kacang-kacangan, atau makanan ringan yang diproses secara sehat dan memiliki produk dengan kemasan yang inovatif dan bermanfaat. Para pelanggan juga mendapatkan edukasi positif sekaligus memperhatikan nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi. Berikut customers, masyarakat yang menyukai makanan ringan serta peduli akan kesehatan dan gizi seperti anak-anak, orang yang remaja, dewasa, orang tua, guru, dan sekolah juga menjadi target dari produk Snappy ini. Mereka mencari alternatif makanan ringan yang sehat dan bernilai gizi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Emotional impact dapat meningkatkan kesadaran kesehatan dan juga edukasi positif. Untuk quantifiable impact, Snappy dapat mengukur penurunan konsumsi makanan ringan yang kurang bernutrisi dengan melihat peningkatan penjualan produk Snappy. Snappy melakukan survei sebelum dan sesudah konsumen menggunakan produknya untuk mengukur peningkatan pengetahuan gizi, terutama pada anak-anak. Untuk alternatif shortcomings, tingkat penerimaan pasar, konsumen mungkin masih lebih memilih makanan ringan konvensional yang lebih familiar daripada produk inovatif seperti Snappy. Dan juga biaya produksi yang tinggi, kekurangan alternatif lainnya adalah biaya produksi yang tinggi untuk menciptakan produk dengan kualitas bahan baku yang baik dan kemasan yang edukatif ini. Dan juga ada persaingan dengan produk sejenis, dan tidak semua konsumen mungkin memahami nilai edukatif yang ditawarkan. Nah, berikut ini ada problem interview and survey result. Di sini terdapat 21 responden dan ini dilakukan online via Google Form. Ada 81% responden pernah melihat kemasan snack yang tidak sesuai aturan atau tidak terdidik, dan ada 19 responden tidak pernah melihat kemasan snack yang tidak sesuai aturan atau tidak terdidik. Untuk market size estimation, ada
95% orang di Indonesia atau sekitar 269,18 juta jiwa yang mengonsumsi makanan ringan dalam bulan terakhir ini, dan ada 82% konsumen atau sekitar 233,22 juta jiwa di Indonesia menginginkan cemilan yang lebih sehat, dan 72% konsumen Indonesia mempertimbangkan kemasan produk saat membeli makanan. Untuk yang terakhir ada 21% orang atau sekitar 59.603.000 jiwa di Indonesia mengonsumsi buah kering dalam sebulan terakhir ini. Nah, berikut ini ada customer persona, yaitu ada Nur Suci Putri. Dia ini merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang tempat tinggalnya ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Nur Suci Putri ini merupakan seorang yang sangat menyukai snack sehat yang berasal dari buah-buahan dan sudah mencoba berbagai macam snack buah yang tersebar di Indonesia, mulai dari Cina sampai lokal asli Indonesia. Dan dia merasa snack buah asli Cina terlihat lebih premium dan buahnya lebih besar dan terlihat bagus. Sedangkan snack buah yang berasal dari lokal atau Indonesia itu kecil-kecil dan kemasannya tidak menarik dan tidak informatif. Jadi Nur Suci Putri ingin snack buah sehat banyak diproduksi di Indonesia dengan kemasan yang menarik dan informatif terkait nutrisinya. Nah, berikut ada value proposition canvas. Untuk value proposition ada Giant Creators, itu makanan ringan yang sehat dan bernilai gizi untuk menjaga kesehatan serta pendidikan yang positif dengan berinteraksi menggunakan edukasi kepada anak-anak melalui kemasan yang edukatif. Untuk produk and service memberikan pilihan makanan ringan yang mengandung nilai gizi yang baik dan menyediakan saran pelajar yang menyenangkan melalui materi pelajaran pada kemasan produk. Untuk pain relievers, menyediakan makanan ringan yang sehat dari buah-buahan kering dan terjangkau, serta menawarkan berbagai jenis snack buah-buahan kering yang lebih banyak variasi, rasa, dan teksturnya. Untuk customer attachment, itu mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat dan bergizi, kepuasan dalam mengonsumsi makanan yang sehat dan enak ini, dan mendapatkan tambahan energi dan ilmu bermanfaat dari snack yang sehat tadi. Untuk customer jobs, menemukan makanan ringan yang sehat dengan kemasan yang edukatif dan informatif. Kemudian pains, variasi buah kering ini terbatas, dan beberapa jenis buah kering itu mahal dan kurangnya pilihan makanan ringan yang sehat dan nyaman. Untuk solusinya, makanan ringan bernilai gizi seperti Snappy menjadikan pilihan makanan ringan yang mengandung nilai gizi yang baik seperti keripik tempe, ada keripik buah dan sayur yang dikeringkan untuk memenuhi kebutuhan gizi konsumen terutama untuk anak-anak. Untuk yang kedua ini, Snappy ini merupakan kemasan yang edukatif, di mana produk Snappy memiliki kemasan yang edukatif dengan mencantumkan materi pelajaran terutama bahasa Inggris dan matematika, dan hal ini memberikan nilai tambah edukatif kepada konsumen terutama anak-anak dalam proses belajar sehari-hari. Pilihan alternatif sehat, Snappy memberikan alternatif sehat dalam konsumsi makanan ringan, mengurangi konsumsi makanan ringan kurang bernutrisi, dan memberikan opsi yang lebih baik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan gizi. Penyadaran kesehatan. Melalui produknya, Snappy dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan gizi dalam konsumsi makanan sehari-hari, membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan mereka. Nah, ini berikut ada competition analysis, ada 2 kompetitor. Yang pertama untuk Snappy produk service, snack buah pintar, snack buah pintar, dan untuk kompetitor 1 itu snack buah, dan kompetitor 2 itu ada snack buah juga. Untuk target audience untuk dari Snappy sendiri itu semua kalangan, kompetitor 1 juga semua kalangan, dan juga kompetitor 2 juga untuk semua kalangan. Untuk harganya dari Snappy sendiri itu 10.000 per pieces, untuk kompetitor 1 15.000, dan yang
kompetitor 2 20.000. Untuk marketing strategis, kalau Snappy ini menggunakan sosial media dan e-commerce. Untuk kompetitor 1 dan 2 itu e-commerce dan media sosial. Untuk kekuatan dari Snappy ini sendiri, kematannya edukatif, kemudian memiliki nutrisi, rasa, dan kualitas yang baik. Kemudian untuk kompetitor 1, nutrisi dan rasa, kompetitor 2, nutrisi, rasa, dan kualitas. Untuk kelemahan dari Snappy itu mungkin ketersediaan buah itu musiman, jadi mungkin agak susah. Untuk kompetitor 1, ketersediaannya musiman, juga kompetitor 2, ketersediaan musiman dan juga mahal, karena kualitasnya memang tinggi. Untuk opportunity, Snappy ini sendiri ekspansi bisnis, kolaborasi dengan influencer. Untuk kompetitor 1, ekspansi bisnis, pemanfaatan media sosial, dan kompetitor 2, ekspansi bisnis. Untuk trades, untuk Snappy sendiri, persaingan produk lain dan perubahan tren. Untuk kompetitor 1, persaingan produk lain dan perubahan tren, dan kompetitor 2, persaingan produk lain dan perubahan tren. Untuk clean canvas, yang pertama ada problem, tingginya konsumsi makanan ringan, kurang bernutrisi dan bergizi menyebabkan masalah kesehatan, terutama pada anak-anak. Dan beberapa produk makanan ringan memiliki kemasan yang tidak mendidik. Untuk solusinya, Snappy hadir dengan membawa makanan ringan yang sehat dan edukatif dengan buah-buahan kering premium, serta memberi pelajaran yang membantu memenuhi gizi dan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Untuk unique value proposition, Snappy sendiri menawarkan makanan ringan yang sehat dan bergizi, kemasan yang menarik dan edukatif, kemudian menambah nutrisi dalam tubuh, menyediakan saran pelajaran yang menyenangkan. Untuk unfair advantage, pilihan buah yang bervariasi, pengalaman pelanggan yang baik, dan kemasan yang informatif. Dan yang ketujuh itu ada customer yang ketujuh ada customer statement, customer yang menyukai makanan ringan dan peduli akan kesehatan, serta konsumen yang sangat tertarik dengan kemasan yang edukatif. Berikut ada cost struktur, itu biaya gaji karyawan, biaya pemasaran dan iklan, biaya pengiriman, biaya sewa tempat, biaya endorsement, influencer, kemudian untuk revenue streams itu komisi dari penjualan online, komisi dari penjualan grosir, dan pembelian dari reseller. Untuk exiting alternatif, para pelanggan mungkin memilih untuk mengganti konsumsi makanan ringan kurang bernutrisi dan bernilai gizi, dan memilih produk dengan kemasan yang inovatif dan bermanfaat. Untuk key metrics, jumlah pesanan per bulan, kepuasan pelanggan. Untuk high level konsep, meal sehat dan bermanfaat dengan materi pembelajaran yang edukatif dan menyenangkan di setiap kemasannya. Untuk channels, itu menggunakan media sosial, e-commerce, bazar, dan juga beberapa blog. Untuk early adopters, masyarakat yang memiliki kebiasaan menjaga pola makan sehat dan membutuhkan makanan ringan yang sehat dan dapat dibawa kemana saja dan dapat menambah ilmu bermanfaat dari materi yang terdapat nilai edukatifnya. Nah, ini ada MVP atau desain kemasan yang saya buat sendiri. Dapat kita lihat ini ada tampak depan dan tampak belakangnya. Nah, berikut ada MVP validation. Ada 6 responden yang sudah merasakan makanan ringan Snappy ini. Berikut ada sales plan. Target pasar Snappy adalah berbagai macam konsumen yang menyukai cemilan dan peduli tentang kesehatan nutrisi mereka. Ini termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, guru, dan sekolah. Target pasar juga mencakup mereka yang mencari alternatif cemilan sehat dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari mereka. Untuk strategi pemasaran dengan media sosial yang memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok
untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menampilkan manfaat produk, dan interaksi dengan calon pelanggan. Untuk distribusi offline-nya, jelajahi kemitraan dengan toko-toko kelontong, seperti warung-warung kecil, toko serba ada, dan kantin sekolah untuk memperluas jangkauan dan membuat Snappy semakin mudah untuk diakses. Untuk tujuan penjualannya, mencapai target penjualan tertentu dalam jangka waktu tertentu, meningkatkan kesadaran merek dan pangan pasar, membangun basis pelanggan yang setia, menghasilkan ulasan pelanggan dan testimoni yang positif. Untuk go to market, nilai proposisi sehat dan bernutrisi, Snappy menawarkan cemilan yang terbuat dari buah kering, memberikan alternatif yang lebih sehat dibandingkan cemilan konvensional. Nilai edukatifnya terdapat di kemasan Snappy dengan mencantumkan materi-materi yang edukatif, dan untuk kemudahan, Snappy ini mudah dibawa kemana-mana, juga praktis. Untuk variasi, Snappy sendiri menawarkan berbagai macam rasa dan tekstur untuk memenuhi berbagai macam selera dari customer. Untuk posisikan Snappy sebagai pilihan cemilan premium, sehat, dan juga edukatif. Karena itu memang nilai utama dari Snappy ini sendiri. Dan tekankan kombinasi unik kesehatan, nutrisi, dan pendidikan yang membedakan Snappy dengan pesaing. Untuk strategi penetapan harga, Snappy akan dibanderol dengan harga premium dibandingkan cemilan konvensional, mencerminkan bahan berkualitas tinggi dan nilai edukatifnya, di mana ada dengan harga 10.000 tadi, dan menetapkan harga berdasarkan nilai. Harga akan dibenarkan oleh manfaat yang ditawarkan Snappy, termasuk kesehatan, nutrisi, dan pendidikan. Untuk rencana keuangan, model pendapatan penjualan secara langsung menghasilkan pendapatan dari penjualan produk Snappy melalui toko online dan di acara atau pop-up. Untuk grosir, menjual Snappy dalam jumlah besar kepada distributor dan pengecer menghasilkan pendapatan dari pesanan grosir. Juga untuk program reseller mendapatkan pendapatan dari komisi atas penjualan yang dihasilkan oleh reseller produk Snappy. Untuk struktur biayanya, biaya yang terkait dengan pengadaan bahan baku, manufaktur, pengemasan, dan pengendalian kualitas. Untuk biaya pemasaran dan periklanan, biaya yang terkait dengan pemasaran media sosial seperti perikanan, kolaborasi dengan influencer, dan lain sebagainya. Untuk biaya distribusi, itu biaya yang terkait dengan pengiriman, penyimpanan, dan logistik. Untuk biaya personalia, itu biaya yang terkait dengan gaji, tunjangan, dan pelatihan karyawan kalau misalnya CV ini sudah makin besar nantinya. Untuk proyeksi keuangan, buat model keuangan yang terperinci yang memproyeksikan pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas selama periode tertentu. Untuk perkiraan pertumbuhan penjualan berdasarkan ukuran pasar, target pasar, dan strategi pemasaran. Kemudian taksir biaya berdasarkan biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan personil. Proyeksikan profitabilitas dan arus kas untuk menilai kelayakan keuangan bisnis. Untuk perkiraan laba rugi, asumsi pertumbuhan penjualan, proyeksikan peningkatan penjualan yang stabil berdasarkan permintaan pasar dan upaya pemasaran. Untuk harga pokok penjualan, taksir harga pokok penjualan berdasarkan biaya bahan baku, pengemasan, dan juga manufaktur. Untuk biaya operasional, proyeksikan biaya operasional berdasarkan biaya pemasaran, distribusi, dan juga personil atau karyawan. Untuk financial projection, materi keuangan utama, pendapatan, proyeksikan pertumbuhan pendapatan berdasarkan perkiraan penjualan dan tren pasar. Untuk laba kotor, hitung laba kotor dengan mengurangi harga pokok penjualan dari pendapatan. Untuk biaya operasional, proyeksikan biaya operasional berdasarkan data historis dan pertumbuhan yang diantisipasikan. Untuk laba bersih, hitung laba bersih dengan mengurangi biaya operasional dari laba kotor. Ini ada funding plan.
Ini ada tujuannya, untuk meningkatkan kualitas produk Snappy, seperti meningkatkan teknologi pengeringan, variasi, dan memperluas jenis buah yang digunakan untuk pengembangan kemasan. Dana mungkin dapat dialokasikan untuk pengembangan kemasan yang lebih edukatif dan juga lebih menarik nantinya, seperti penambahan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan untuk meningkatkan desain kemasannya. Untuk pemasaran dan distribusi, dana digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih luas seperti kampanye digital marketing, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer, serta memperluas distribusi produk ke pasar yang lebih banyak atau lebih besar. Untuk sumber pendanaan Snappy ini sendiri, yang kecil-kecilan itu untuk modal sendiri dari saya pribadi. Kemudian untuk kemitraan strategis, Snappy dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain seperti perusahaan makanan atau pendidikan untuk meningkatkan jangkau pasar dan mendapatkan sumber daya tambahan. Hmm, Nah, ini closingnya. Ada timnya, ada saya sendiri, Mariana Ratna sebagai founder dan CEO, untuk mengambil keputusan menetapkan prosedur, kegiatan usaha, mengembangkan networking, bekerja sama dengan stakeholder terkait ahli gizi. Dan yang kedua ada Makpiro, itu sebagai um, CMO dan CTO untuk menangani produksi kemasan dan bertanggung jawab untuk pesanan. Sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf, saya memang agak susah untuk menyampaikan, agak terbata-bata, tapi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya presentasikan dapat memberikan informasi dan manfaat. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.